Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu sobatku semuanya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta disehatkan jasmani dan rohani. Amin ya robbal alamin. Masih bersama Mbah Jebluk di channel Karangan Urip. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas 11 keris legenda yang dipercaya memiliki kesaktian yang luar biasa di Nusantara ini. Pada zaman dahulu, menurut kepercayaan masyarakat Indonesia, banyak senjata atau pusaka yang sakti mandraguna, salah satunya ialah senjata keris yang melegenda pada masanya, yakni dipercaya keris tersebut memiliki kekuatan yang dahsyat untuk membantu pemilik dari keris tersebut menaklukkan lawan-lawannya, sehingga banyak orang yang ingin memiliki keris yang sakti ini, karena benda pusaka itu mampu membuat pemiliknya menjadi seorang yang ditakuti dan disegani. Sedikitnya ada 11 keris pusaka legenda yang banyak dianggap mempunyai kesaktian di Nusantara. Dari banyak sejarahnya, keris dikenal sebagai salah satu benda pusaka yang memiliki kekuatan atau kesaktian. Untuk sebagian masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, di samping dari kekuatan magisnya, keris juga mempunyai dari segi nilai tertentu dan dihormati sebagai peninggalan bersejarah yang telah diturun-temurunkan. Bahkan para raja-raja Jawa banyak yang mempunyai keris pusaka pilih tanding yang menjadikannya sebagai raja yang perkasa dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya pula. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini adalah 11 keris legenda yang dianggap mempunyai kesaktian di Nusantara. 1. Keris Kiai Sengkelat. Keris Kiai Sengkelat merupakan keris yang dibuat oleh Empu Supo Mandrangi atas perintah Sunan Kalijaga. Adapun nama Sengkelat sendiri berasal dari kata bahasa Jawa, yaitu sengkel atine, yang berarti kesal atau marah. Konon, penyematan arti nama ini didasarkan pada kondisi kerajaan Majapahit pada kala itu. Keris Kiai Sengkelat dipercaya memiliki kesaktian mandraguna. Pembuatannya sendiri digunakan untuk menandingi kesaktian keris Nogososro ataupun keris Sabuk Inten. Konon, siapapun orangnya yang memiliki keris ini akan mendapat kewibawaan dan kehormatan, serta akan disegani orang-orang. Sehingga, keberadaan keris Kiai Sengkelat ini cukup banyak menarik perhatian dan pastinya diinginkan oleh banyak orang. 2. Keris Setan Kober. Keris ini masih dari buatan Empu Supo Mandrangi. Kali ini ada keris Setan Kober atau dikenal pula dengan sebutan Bronggot Setan Kober. Konon, keris ini sempat dimiliki Sunan Kudus sebelum pada akhirnya keris Setan Kober ini diberikan kepada muridnya, yaitu Arya Penangsang. Dalam sifatnya, Arya Penangsang diketahui sebagai sosok kepribadian yang tegas serta memiliki kemampuan yang sakti pilih tanding, sedangkan keris tersebut terkenal sebagai senjata pusaka yang haus darah. Dalam sejarahnya dikatakan bahwa Arya Penangsang sendiri mati karena terhunus oleh kerisnya sendiri. Setelahnya, keberadaan keris Setan Kober ini tidak diketahui secara pasti. 3. Keris Condong Campur. Keris Condong Campur menjadi salah satu senjata pusaka peninggalan kerajaan Majapahit. Penyematan dari nama Condong Campur sendiri yang diartikan sebagai sebuah kemauan untuk menyatukan perbedaan. Condong yang diartikan miring merujuk kepada sebuah arah yang bisa dimaknai sebagai keberpihakan. Konon, keris ini merupakan milik dari empu yang berjumlah 100 orang dan dibuat dengan bahan yang diambil dari berbagai tempat di Nusantara. Tujuannya adalah agar bisa menjadi keris pusaka yang sakti dan tidak memiliki sisi jahat atau aura negatif yang bisa mengakibatkan kekacauan atau menyebabkan mara bahaya. 4. Keris Nogososro. Keris Nogososro merupakan senjata pusaka yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit, yang memiliki look 13 dengan bertahtakan emas serta berlian. Keris ini dibuat pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima, oleh Empu Sedayu atau biasa dikenal dengan Empu Supo Mandrangi. Adapun keris ini pembuatannya sendiri ditujukan untuk meredam bencana yang kala itu sedang terjadi. Dari desainnya, keris Nogososro memiliki motif naga utuh dengan mulut naga menggigit batu intan dari bagian gandik hingga bagian ekornya. Selain itu, keris ini juga mempunyai 1000 sisik yang konon bermakna bisa menangkal 1000 bencana. 5. Keris Kiai Carubuk.
keris Kiai Carubuk yang dibuat oleh Empu Supo Mandrangi atas permintaan dari Sunan Kalijaga. Konon, keris ini disebutkan bisa menandingi keris sakti setan kober yang dimiliki Arya Penangsang. Pada pemberian namanya yakni, Carubuk memiliki arti bagaikan bumi. Adapun filosofinya sendiri adalah agar manusia dapat menerima segala situasi apapun dengan lapang dada dan hati yang bersih. 6. Keris Ageng Kopek. Keris Ageng Kopek ini merupakan salah satu pusaka di lingkungan Keraton Yogyakarta. Berstatus peninggalan dari Sunan Kalijaga, keris ini memiliki nilai dan kedudukan yang cukup tinggi atas jasa-jasanya ketika saat digunakan. Keris ini konon dilambangkan sebagai pemimpin yang rohani dan dunia. Pemegangnya sendiri hanya dikhususkan untuk para sultan yang bertahta di Keraton Yogyakarta, sehingga tidak sembarang orang yang bisa memakainya. 7. Keris Empu Gandring. Berbicara mengenai keris yang melegenda di tanah Nusantara ini, keris Empu Gandring tentu sudah cukup banyak dikenal dari sisi sejarahnya. Diceritakan dalam riwayatnya, keris tempahan dari Empu Gandring ini merupakan permintaan dari Ken Arok. Namun, pada saat pengerjaannya belum selesai, Ken Arok lalu membunuh Empu Gandring tersebut. Merasa dikhianati, akhirnya keris tersebut dikutuk oleh Empu Gandring dan akan membunuh 7 keturunan dari Ken Arok. 8. Keris Joko Piturun. Keris ini termasuk pusaka di lingkungan Keraton Yogyakarta. Keris ini biasanya diberikan kepada putra mahkota. Dalam filsafat Jawa, keris merupakan senjata tradisional yang sangat kental berhubungan erat dengan kaum laki-laki. Konon dalam sabda Raja Sultan Hamengkubuwono ke-10, dia akan menyempurnakan keris Kanjeng Joko Piturun yang merupakan pengubahan perjanjian Kerajaan Mataram. 9. Keris Taming Sari. Keris ini awalnya dimiliki oleh Taming Sari. Lalu Hang Tuah mengambil keris ini karena telah berhasil mengalahkan Taming Sari dalam pertempuran. Konon, Hang Tuah telah difitnah dan mendapatkan hukuman mati. Namun, hukuman mati itu tidak pernah dikeluarkan karena Hang Tuah dikirim ke tempat yang tersembunyi. Mendengar Hang Tuah akan dihukum mati, sahabat karibnya, yakni Hang Jebat murka dan ingin membalas dendam. Dengan memegang keris Taming Sari yang diberikan oleh Hang Tuah, lalu Hang Jebat membuat kacau balau kerajaan. Untuk mengatasinya, Raja kembali lagi memanggil Hang Tuah untuk menghentikan tindakan Hang Jebat. Setelah 7 hari 7 malam bertarung, keris Taming Sari kembali direbut dari tangan Hang Jebat, sekaligus membunuhnya. 10. Keris Kalam Munyeng. Keris ini merupakan keris milik Sunan Giri yang awalnya adalah sebuah pena untuk menulis. Ketika itu Pondok Sunan Giri diserang pasukan Brawijaya saat ia sedang menulis. Saat itulah pena tersebut berubah menjadi keris sakti mandraguna dan membabat habis pasukan Brawijaya. 11. Keris Naga Runting. Keris ini merupakan senjata andalan dari Prabu Siliwangi yang dipercaya keris ini sangat sakti tak tertandingi. Keris ini terbuat dari besi emas hasil bertapa di Gunung Salak. Konon empu yang membuat keris ini sebelum membuatnya diawali dengan tirakat dan puasa 40 hari. Nah itulah sobatku, 11 keris legenda yang sakti mandraguna yang ada di Nusantara ini. Yang dipercaya oleh masyarakat pada zaman dahulu, sebagai senjata yang memiliki kesaktian sehingga banyak orang yang ingin memiliki keris pusaka legenda tersebut. Berdasarkan sejarah mengenai keris pusaka legenda tersebut, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Percaya atau tidaknya, tapi hargailah budaya dan sejarah yang ada di Nusantara ini. Saya Mbah Jebluk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.